Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, pada episode-episode sebelumnya atau part-part sebelumnya, Ustadz sudah menyampaikan mengenai surga. Dan sebelumnya lagi Ustadz juga sudah menyampaikan mengenai neraka. Dari apa itu neraka, kemudian dalil-dalilnya, kemudian nama-nama neraka. Lalu apa itu surga dengan dalil-dalilnya? Lalu apa saja nama-nama surga? Sampai pada part yang kedua yang lalu, Ustadz juga menyampaikan part 1 dan yang kedua, Ustadz juga menyampaikan mengenai hewan atau binatang yang bisa masuk surga. Dan tentunya jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, tentunya tidak afdol kalau kita juga tidak menyampaikan mengenai bagaimana jika surga dan neraka tak pernah ada. Tentunya istilah jika surga dan neraka tak pernah ada bukan istilah yang asing jamaah sekalian ya. Tentunya jamaah sekalian pernah mendengar seorang musisi yang populer ya, yang bernama Chrisye. Beliau sudah meninggal, yang mana beliau dulu seorang musisi yang terkenal dan pernah menyanyikan lagu ini dengan musisi band Dewa 19 ya, yakni Ahmad Dhani. Tentunya meskipun ini hanya sebatas syair atau lagu, tentunya kita perlu juga mengkajinya. Walaupun sebenarnya ada seorang ustadz yang sudah mengkaji terkait jika surga dan neraka tak pernah ada, yakni seorang Ustadz Habib bin Ja'far pada tahun 2022 atau 2023 beliau pernah menyampaikan tentang tema jika surga dan neraka tak pernah ada. Namun di sini Ustadz ingin lebih memperjelas, memperdetail dan menyampaikan secara komprehensif, secara komplit menyeluruh terkait jika surga dan neraka tak pernah ada. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, tentunya jamaah sekalian, tujuan dari sebuah kehidupan di dunia adalah untuk mencapai sebuah surga atau mungkin melalui neraka terlebih dahulu baru memasuki surganya Allah. Itulah tujuan hidup di dunia. Namun jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, meskipun surga maupun neraka itu sudah pasti ada, sudah mutlak ada, tapi apa salahnya jika kita kemudian berandai-andai? Meskipun ada sebuah hadis sahih yang menyatakan kita nggak boleh berandai-andai, nggak boleh berkata jika, apabila, bila demikian dan sebagainya. Namun nggak apa-apa. Kalau ini sekedar menyampaikan ilmu, ya, at-tablighul ilmi, nggak apa-apa. Gibah saja jamaah sekalian. Gibah kalau tujuannya dalam hal pendidikan untuk mengajarkan kebaikan
agar bisa menjadi pelajaran itu diperbolehkan. Begitu pula Ustadz, ya, meskipun sudah jelas posisi surga dan neraka, tapi coba kita menarik benang yang berbeda. Bagaimana sebaliknya? Jika surga dan neraka ternyata tidak ada. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila surga dan nerakanya Allah tak ada, maka akan timbul beberapa kemungkinan. Maka akan timbul beberapa konsekuensi. Di antaranya yang pertama, ya kita tidak akan pernah merasa rugi. Ya, tentunya kita nggak akan rugi. Namun memang kalau kita lihat dari sisi yang lain, sisi dari orang non-muslim, misalnya kita seorang muslim, ada saudara kita non-muslim. Kalau kita lihat dari sisi saudara kita yang non-muslim, maka di situ kita terasa agak dirugikan. Karena kita muslim, taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kok dengan saudara kita yang tadinya tidak muslim dan belum muslim, kok mau disamakan. Inilah yang kata Ustadz, tadi Ustadz sampaikan, ada sebuah kerugian kalau dilihat dari kacamata non-muslim. Tapi kalau dilihat dari kacamata muslim, ya tidak ada kerugian. No problem istilahnya jamaah sekalian. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ketika misalnya surga dan neraka tak ada, maka kita harus yakin kepada diri kita bahwasanya ya tidak ada kerugian bagi diri kita. Kenapa Ustadz? Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah menciptakan seluruh jin dan manusia itu melainkan agar beribadah kepadanya, yakni kepada Allah. Jadi Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Berarti tujuan diciptakannya manusia jamaah sekalian dan diciptakannya jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Berarti konsennya adalah ibadallah. Ibadullah. Menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Berarti konsen utamanya adalah beribadah. Bukan masuk surga atau mampir terlebih dahulu ke neraka. Jadi itu jamaah sekalian. Itu yang perlu menjadi patokan utama kita. Sehingga kalau kita memiliki patokan bahwasannya tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tentu kita tidak merasa rugi.
Walaupun nggak ada surga, nggak ada neraka, ya no problem istilahnya. It's okay, no problem. Untuk itu jemaah sekalian, kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita simak setelah tayangan berikut. Pemirsa Telkomsel yang berbahagia. Konsekuensi atau kemungkinan yang akan terjadi yang kedua yakni hilangnya motivasi untuk kehidupan di akhirat kelak. Hilangnya motivasi untuk kehidupan di akhirat kelak. Kalau bahasa Arabnya jamaah sekalian, tarkizu alal mukafaati ad-dunyawiyah. Ya. Ini Ustadz ambilkan dari sebuah artikel dari seorang syekh yang berada di negara Palestina. Beliau menulis sebuah artikel yang bagus. Kalau poin yang pertama tadi, bahasa Arabnya fuqdanud dafi'il ukhrawi. Kalau yang kedua, tarkizu alal mukafaati ad-dunyawiyah. Oh iya, mohon maaf ini, kebalik ini jamaah sekalian. Yang pertama ini hilangnya motivasi untuk kehidupan di akhirat, ini bahasa Arabnya fuqdanud dafi'il ukhrawi, ya, itu artinya. Hilangnya motivasi untuk kehidupan di akhirat kelak, jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian bayangkan jika nggak ada surga, nggak ada neraka, maka tentunya di dalam hati kita tidak ada sama sekali motivasi untuk memikirkan kehidupan di akhirat kelak. Ya kenapa? Karena surga dan neraka nggak ada. Lalu apa yang harus kita perjuangkan istilahnya jemaah sekalian ya? Yang harus kita perjuangkan untuk menuju alam akhirat, yang harus kita perjuangkan untuk bekal di alam akhirat, di hari akhirat, itu apa? Kalau surga dan neraka itu tidak ada, maka hilanglah motivasi kita untuk memikirkan kehidupan di akhirat. Lalu bagaimana jamaah sekalian jika kita kehilangan motivasi untuk memikirkan kehidupan di akhirat, maka kita harus bersifat atau bersikap husnuzon kepada Allah. Kita harus berprasangka yang baik kepada Allah. Kita harus tetap optimis bahwasannya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu Allah ulangi lagi, fa inna ma'al usri yusra. Dan sungguh-sungguh di balik kesulitan itu ada kemudahan. Makanya kita ketika kehilangan sebuah motivasi untuk memikirkan kehidupan akhirat, maka janganlah berputus asa. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Maka kita harus optimis, kita harus husnuzon bahwasannya di balik kesulitan kita di dunia, Allah pasti akan menggantikannya dengan kebaikan dan kenikmatan di akhirat. Yakinlah seperti itu jemaah sekalian.
Lalu konsekuensi atau kemungkinan yang akan terjadi yang ketiga, yakni fokus atau konsentrasi penuh terhadap ganjaran atau pahala dunia menjadi hilang. Karena tadinya jemaah sekalian kan kita fokus terhadap ganjaran atau pahala di dunia. Karena ganjaran atau pahala di dunia itu kan buat bekal di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Kita tadinya udah fokus pengen dapat bekal di dunia sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bekal dunia sebanyak-banyaknya untuk di hari akhirat. Ketika surga dan neraka nggak ada, janganlah kemudian kita berputus asa. Tapi untuk mengatasi hal itu, maka kita harus tetap berfokus untuk mengumpulkan pahala di dunia. Untuk banyak-banyak mengerjakan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Asr. Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan yang mau berwasiat dalam kebaikan dan mau berwasiat dalam kebenaran. Itu jemaah sekalian. Jadi ketika kita sudah ibaratnya down, sudah down motivasi kita, konsentrasi kita, karena surga sudah nggak ada, neraka juga nggak ada, maka kita harus fokuskan sepenuhnya ke dunia. Kita harus banyak-banyak mengumpulkan pahala, banyak-banyak mengumpulkan mengerjakan amal saleh, sehingga kita akan mendapatkan ganjarannya di akhirat kelak. Masyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu konsekuensi yang keempat, yakni hilangnya secara mutlak harapan tentang sebuah keadilan. Ini bahasa Arabnya fuqdanul amali fil adlil mutlaq. Fuqdanul amali fil adlil mutlaq. Hilangnya secara mutlak harapan tentang sebuah keadilan. Nah, ini tadi sudah Ustadz sempat singgung. Kalau kita disamakan dengan orang-orang non-muslim, maka tentunya sangat terasa bahwasanya tidak ada keadilan di dunia kita. Kita sudah rajin sholat, sholatnya 5 waktu, ditambah sholat Jumat, ditambah sholat Idul Fitri, sholat sunnah yang lain dan sebagainya. Sedangkan non-muslim mereka tidak sholat. Mereka hanya istilahnya sembahyangnya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Minggu. Sedangkan kita sudah sholat 5 waktu, plus sholat Jumat, sholat sunnah yang lain. Kita juga menunaikan zakat, infak, sedekah. Kita juga menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kok lalu kita disamakan dengan orang non-muslim yang tidak menunaikan, yang tidak mengamalkan hal-hal itu? Tentu kita merasa tidak adil. Istilahnya kalau Ustadz contohkan, ya Allah, di manakah keadilanmu ya Allah?
kok engkau mempersamakan kami dengan orang-orang non-muslim sehingga engkau tidak memberikan kami surga atau nerakamu. Untuk itu jamaah sekalian, ketika konsekuensi yang keempat ini muncul, yakni hilangnya secara mutlak harapan tentang sebuah keadilan, maka yang harus kita amalkan untuk mengantisipasi poin yang keempat ini adalah dengan cara yang sama tadi sebelumnya, yakni kita harus husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan amal kebaikan walaupun hanya sebiji zarah. Sebiji zarah ini ulama banyak menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang menafsirkan sebiji atom, ada yang menafsirkan sebiji buah yang paling kecil bentuknya dan sebagainya. Intinya, sekecil apapun amal kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun amal keburukan, maka tentunya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian, kita harus tetap husnuzon kepada Allah. Pasti setiap amal kebaikan akan ada balasannya, dan setiap amal keburukan pasti ada balasannya. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita simak setelah tayangan berikut. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya di dalam artikel seorang syekh yang berasal dari Palestina, al-ifkaru al-badilatu fi dhilli ghiyabil jannati wan nar. Artinya, lalu bagaimana cara kita memikirkan atau merenungkan alternatif terbaik jika surga dan neraka itu tidak ada? Itu artinya ya. Maka yang perlu kita pikirkan dan renungkan adalah poin pertama, yakni mafhumul imani kahadfi bihaddi dzatihi. Yang artinya menjadikan sebuah keimanan sebagai sebuah target atau tujuan hidup atau sasaran hidup. Itu jemaah sekalian. Jadi ketika tidak ada surga dan tidak ada neraka, maka kita harus mengganti target hidup kita. Maka kita harus segera mengganti tujuan hidup kita, sasaran hidup kita. Menjadi apa? Jadikanlah sebuah keimanan sebagai target atau tujuan utama hidup kita di dunia. Kalau tadinya target atau tujuan utama hidup kita di dunia adalah beribadah, nomor 2 adalah bisa masuk surga, ya. Itu adalah target atau tujuan hidup kita. Ketika tidak ada surga dan neraka, maka kita harus move on, jamaah sekalian istilahnya. Move on dong, ya. Kita harus move on menuju target yang selanjutnya, yakni kita jadikan keimanan sebagai tujuan utama hidup kita di dunia. Dengan cara apa, Ustadz? Ya tentunya karena al-imanu yazidu wa yangkus. Iman itu terkadang bisa naik atau bertambah, bisa turun drastis atau berkurang,
maka tentunya harus kita selalu pupuk iman kita. Dengan cara apa Ustadz? Dengan cara membaca Al-Quran. Dengan mempelajari artinya atau terjemahnya. Lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu cara memupuk keimanan kita. Atau dengan cara yang lain. Misalnya mengingat kematian. Itu juga jamaah sekalian sebagai salah satu cara memupuk keimanan kita agar keimanan kita bisa bertambah atau naik. Ketika kita ingat kematian, ada saudara kita yang meninggal atas nama si A. Meninggal pada hari ini, jam ini, waktu ini. Lalu kita berpikir, wah kita juga suatu saat nanti akan meninggal dunia. Ketika kita berpikir seperti itu, maka kita harus tindak lanjuti. Jika demikian, maka kita harus memperbanyak amal soleh dan menghindari dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sa'yu li tahqiqil adli fil ardi. Bekerja keras untuk mewujudkan keadilan di muka bumi. Nah itu jemaah sekalian. Kan tadi kita merasa nggak ada keadilan. Karena tidak ada neraka ataupun surga. Maka jika demikian maka kita harus bekerja keras untuk mewujudkan keadilan di muka bumi. Dengan cara apa Ustadz? Ya misalnya kalau kita memiliki anak 5, maka kita harus berlaku adil dengan anak-anak kita yang 5 itu. Dengan tentunya takaran yang berbeda-beda. Tidak harus sama persis. Misalnya anak kita 5 orang. Usianya 15 tahun anak pertama. Anak kedua 10 tahun. Anak ketiga 7 tahun. Anak keempat 5 tahun. Anak kelima 2 tahun. Anak pertama dikasih uang 50.000. Enggak mungkin juga anak yang 2 tahun dikasih 50.000 juga. Ini bukan disebut dengan keadilan. Ya jamaah sekalian. Adil itu kalau kata para ulama menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi ketika memberi anak yang pertama uang 50.000, nggak harus anak kedua, ketiga, keempat, kelima juga 50.000. Apalagi anak kelimanya masih bayi. Bisa jadi 50.000 bagi anak pertama ini adil. 40.000 bagi anak kedua itu juga adil. 30.000 bagi anak ketiga itu juga adil. Ya, seperti itu. Itu kalau Ustadz contohkan adil kepada anak-anak kita. Kalau kita sebagai seorang pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah kerajaan, pemimpin sebuah daerah, pemimpin sebuah provinsi, tentunya kita juga bisa mempraktekkan sebuah keadilan, mengejawantahkan sebuah keadilan dengan bersikap adil kepada seluruh warganya. Kita jangan sampai pilih kasih kepada si A, warga yang nggak mau milih kita dalam pilpres, lalu kita tidak mengistimewakan si A ini. Lalu bersikap sebaliknya dengan si B yang saat pilpres mau memilih kita lalu kita mengistimewakannya. Kita tidak boleh seperti itu jamaah sekalian. Seorang pemimpin harus berlaku adil kepada seluruh rakyatnya. Karena sebagaimana di dalam Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adil itu nggak hanya untuk satu kelompok, dua kelompok, atau 3 orang atau 5 orang. Tapi harus berlaku untuk semuanya. Kita sebagai pemimpin tidak boleh pilih kasih, ngasih amnesti, abolisi kepada kelompok ini tertentu, tapi tidak memberi amnesti atau abolisi kepada kelompok yang lain yang tidak disukai. Kita harus bersikap yang adil sebagai seorang pemimpin. Ustadz mengingatkan seperti ini jamaah sekalian, bukan berarti Ustadz ini sudah benar. Sudah 100% benar dan pasti benar. Belum jamaah sekalian. Ustadz menyampaikan seperti ini sebagai at-tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, dan saling mengingatkan dalam sebuah kesabaran. Itu jemaah sekalian ya. Jadi kita sebagai pemimpin harus bersikap adil. Pemimpin juga merupakan hakim. Hakim dalam sebuah negara. Maka hakim, seorang pemimpin itu harus adil. Sikapnya harus netral. Tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh condong ke A, ke B, ke C. Pemimpin harus seperti Rasul Muhammad SAW yang selalu merangkul orang-orang yang beliau tidak sukai. Ketika Rasulullah jadi pemimpin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim pun dirangkul oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita simak setelah tayangan berikut. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, mukafa'atul iltizami al-akhlaqi fid dunya. Artinya, ridho dan pasrah akan ketentuan pahala di dunia. Jadi jamaah sekalian, kalau kita merasa surga dan neraka itu enggak ada, jamaah sekalian, kita harus ridho, rela kepada Allah, pasrah kepada Allah. Apapun ketentuan yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah, kita harus rela, pasrah, patuh, tunduk sepenuhnya kepada ketentuan dan keputusan Allah. Kita nggak boleh ngeluh. Ya ngeluh sih boleh jamaah sekalian, tapi jangan ngeluhnya berlebih-lebihan. Jangan misalnya, duh Gusti, piye to Gusti, Gusti, di mana keadilanmu ya Allah? Ngeluh-ngeluh sampai misalnya lempar panci, lempar baskom, ya, piring melayang misalnya ya, atau sampai tangan mengenai tubuh istri kita, anak kita. Nah ini namanya bukan lagi mengeluh jamaah sekalian. Ini sudah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau mecah piring berarti tindakan kekerasan dalam rumah sendiri jemaah sekalian ya. Pecah piring, pecah wajan, lempar gayung, lempar ember ya. Kita nggak boleh seperti itu. Mengeluh boleh sewajarnya saja. Yang sedang-sedang saja. Ya kita kan Allah berikan kita hawa nafsu. Jadi kalau kita mengeluh ya wajar. Ya, yang penting jangan berlebih-lebihan. Lalu yang keempat, qimatus sumuwi bin nafsi atau qimatus samwi bin nafsi. Artinya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi jamaah sekalian, kalau kita merasa
sudah melakukan amal keburukan, ya kita harus tanggung jawab. Konsekuensinya kita harus bertanggung jawab. Kalau kita berzina, maka harus dirajam atau didera atau dipukul atau dicambuk. Itu konsekuensinya kalau berzina. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mencuri, maka konsekuensinya di dalam Al-Qur'anul Karim adalah dipotong tangan kita. Kalau kita kemudian membunuh saudara kita tanpa adanya alasan yang jelas, alasan yang hak, maka kita juga harus dikisos kalau di dalam Al-Quran. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Menghilangkan tangan harus dibalas dengan menghilangkan tangan. Menghilangkan mata harus dibalas dengan menghilangkan mata. Ini kalau di dalam Al-Quran, hukum kisos namanya jamaah sekalian. Kita harus bertanggung jawab. Resiko itu harus ya kita hadapi mau nggak mau. Itu ya jamaah sekalian. Kita mesti bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sehingga jamaah sekalian, ketika kita sudah mengetahui konsekuensi atau kemungkinan yang akan terjadi, yang tadi ada 4 poin, dan ketika kita juga sudah memikirkan atau merenungkan alternatif jika surganya Allah dan nerakanya Allah itu tidak ada, maka semuanya akan terasa baik-baik saja. It's okay, no problem. Jadi ketika tidak ada surga dan neraka, it's okay, no problem, tak ada masalah. Ini baik-baik saja. Ini baik bagiku. Kenapa kita harus bersikap seperti itu? It's okay, ini baik-baik saja, no problem, ini tak masalah bagiku. Karena kita tentunya jamaah sekalian harus mengingat. Karena di setiap sholat, baik sholat 5 waktu, baik sholat Jumat, baik sholat sunnah yang lain, kita pasti pernah membaca doa iftitah. Yang salah satu bunyinya yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan amal-amal ibadahku yang lain selain sholat ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Semuanya ya Allah aku niatkan, aku tujukan hanya kepadamu ya Allah. Jadi itu jemaah sekalian. Setiap sholat kita kan kadang seperti itu. Membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita sudah berdoa iftitah seperti itu jemaah sekalian, berarti kita sudah yakin, optimis bahwa yang kita amalkan selama di dunia hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah demi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk yang lain. Dan bukan demi yang lain. Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Begitu pula ketika kita saat tahiyat akhir mau menutup
sholat kita. Kita bertasyahud, mengacungkan jari telunjuk. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wa thayyibatus salamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah sekalian, ketika kita sholat yang 4 rakaat, kita bersyahadat sebanyak 2 kali. Misalnya sholat duhur 4 rakaat, kita syahadatnya 2 kali saat tahiyat. Kalau yang sholatnya 2 rakaat, maka syahadatnya sekali. Kalau yang 3 rakaat juga syahadatnya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul atau Muhammadar Rasul. Berarti jamaah sekalian, kita sudah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang menyekutuinya. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad itu Rasulullah dan hamba Allah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sudah membaca doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kita juga sudah membaca doa tahiyat yakni dengan tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka sebenarnya kita ini sudah pasrah sama Allah. Karena orang yang beragama Islam, orang yang muslim, pasti dia adalah orang yang pasrah atas segala ketentuan Allah, yang senantiasa tunduk kepada perintah-perintah Allah dan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya, dan ridho atas segala ketentuan dan keputusan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.